Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Roshidah dari Sastra Arab 2021 Universitas Pajajaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penulisan hamzah. Yang pertama yaitu adalah pembagian hamzah. Penulisan hamzah dibagi menjadi 3 tempat. Yang pertama, hamzah di awal kata. Yang kedua, hamzah di tengah kata. Yang ketiga, hamzah di akhir kata. Yang pertama yaitu hamzah di awal kata. Hamzah di awal kata secara mutlak ditulis menggunakan alif. Yang pertama ada hamzah di awal kata berharokat fathah. Contohnya ahun. Yang kedua ada hamzah di awal kata berharokat domah. Contohnya ukhtun. Yang ketiga ada hamzah di awal kata berharokat kasroh. Contohnya ibnun. Jadi hamzah di awal kata itu secara mutlak ditulis menggunakan alif, maupun itu berharokat fathah, domah, ataupun kasroh. Seperti contohnya akun itu ada hamzah di awal kata dan berharokat fathah. Yang kedua ada contohnya ukhtun, yaitu hamzah di awal kata dan berharokat domah. Yang ketiga ada contohnya ibnun, yaitu hamzahnya di awal kata dan berharokat kasroh. Yang kedua yaitu hamzah di tengah kata. Hamzah di tengah kata ini memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, hamzah di tengah kata ditulis di atas nabroh atau ya. Jadi ketentuan yang pertama ini, hamzahnya terletak di tengah dan ditulis di atas nabroh atau ya. Dan hamzah di tengah kata ditulis di atas nabroh atau ya ini juga memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, hamzah berharokat kasroh. Contoh su'ila. Jadi pada su'ila ini, hamzahnya berada di tengah kata dan berharokat kasroh. Yang kedua, hamzah berharokat fathah atau domah, sedangkan huruf sebelumnya kasroh. Contoh, fi'atun mubtadi'una. Yang pertama yaitu fi'atun, hamzahnya berada di tengah kata dan berharokat fathah, sedangkan huruf sebelumnya yaitu kasroh. Yang kedua yaitu mubtadi'una. Mubtadi'una ini hamzahnya berada di tengah, berharokat domah, dan sebelumnya berharokat kasroh. Lalu yang ketiga ini hamzah berharokat fathah, namun huruf sebelumnya adalah ya sukun. Contoh rodi'atun. Jadi hamzahnya ini berharokat fathah, sedangkan sebelumnya itu berharokat ya sukun. Untuk ketentuan hamzah di tengah kata yang kedua yaitu hamzah di atas wawu. Jadi untuk ketentuan yang kedua ini hamzahnya di atas wawu. Dan untuk hamzah di atas wawu ini juga memiliki beberapa ketentuan. Yang ketentuan pertama yaitu hamzah berharokat domah dan huruf sebelumnya fathah atau sukun. Contoh mar'usun, ro'ufun. Jadi pada contohnya ini mar'usun hamzahnya berharokat domah, sedangkan huruf sebelumnya itu berupa sukun. Lalu contoh lainnya ro'ufun, yaitu hamzahnya berharokat domah dan huruf sebelumnya fathah. Ketentuan selanjutnya yaitu hamzah berharokat fathah atau sukun dan huruf sebelumnya domah. Contoh ru'yatun, su'alun. Jadi pada contoh yang pertama ru'yatun yaitu hamzahnya sukun dan sebelumnya domah. Sedangkan contoh su'alun itu hamzahnya berharokat fathah dan huruf sebelumnya domah. Ketentuan hamzah di tengah kata yang ketiga yaitu hamzah di atas alif berharokat fathah dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau sukun. Contoh mas'alah, sa'alah. Jadi pada contoh mas'alah ini hamzahnya berharokat fathah dan huruf sebelumnya yaitu sukun. Contoh selanjutnya yaitu sa'alah. Sa'alah itu
hamzahnya berharokat fathah dan huruf sebelumnya berharokat fathah juga. Ketentuan yang keempat yaitu hamzahnya ditulis sendiri, berharokat fathah, dan terletak setelah alif atau wawu sukun. Contoh, muru'atu tasa'alu. Pada muru'atu ini, hamzahnya berharokat fathah, dan huruf sebelumnya yaitu berupa wawu sukun. Tasa'alu itu hamzahnya berharokat fathah, dan sebelumnya itu berupa alif. Yang ketiga yaitu hamzah di akhir kata. Hamzah di akhir kata ini juga memiliki beberapa ketentuan, yaitu ketentuan yang pertama, hamzah berada di akhir kata ditulis di atas nabroh atau ya. Jadi untuk ketentuan yang pertama yaitu hamzahnya ditulis di atas nabroh atau ya. Jika hamzah terletak di akhir, sedangkan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contoh, qori'un. Jadi di sini hamzahnya terletak di akhir dan huruf sebelumnya yaitu berharokat kasroh. Yang kedua yaitu hamzah di atas wawu terletak di akhir jika hamzah terletak di akhir sedangkan huruf sebelumnya berharokat domah. Contoh, tabatu'u. Jadi hamzahnya ini terletak di akhir dan sebelumnya itu berharokat domah. Ketentuan yang ketiga yaitu hamzah di atas alif terletak di akhir jika hamzah terletak di akhir, sedangkan huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh qoro'ah. Jadi qoro'ah ini hamzahnya terletak di akhir dan huruf sebelumnya itu berharokat fathah. Dan ketentuan yang terakhir yaitu ketentuan yang nomor 4 yaitu hamzah ini ditulis sendiri terletak di akhir jika hamzah terletak di akhir sedangkan huruf sebelumnya berharokat sukun. Contohnya bata'u, hamzahnya ini ditulis di akhir dan huruf sebelumnya berharokat sukun. Selanjutnya hamzah terletak di akhir sedangkan huruf sebelumnya berupa alif, wawu atau ya sukun. Contoh syai'un, wudu'un, du'aun. Jadi pada du'aun ini hamzahnya terletak di akhir dan huruf sebelumnya itu berupa alif. Sedangkan wudu'un ini hamzahnya terletak di akhir dan huruf sebelumnya yaitu berupa wawu. Sedangkan untuk yang syai'un itu hamzahnya terletak di akhir dan huruf sebelumnya itu berupa ya sukun. Baik, sekian video penjelasan cara penulisan imla dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.